Kalian pernah nggak sih punya action cam dan kalian tuh ngeluh low lightnya tuh nggak pernah bagus? Nah, kali ini gue bakalan review salah satu kamera dari Insta360 yang low lightnya bagus banget. Kalau kalian penasaran, simak videonya. Ya, jadi seperti yang kalian tahu, ini adalah review dari Insta360 Ace Pro 2. Dan video ini tidak disponsori oleh pihak manapun maupun Insta360. Karena ini gue pre-order sendiri sekitar kemarin bulan November. Dan baru datang itu di bulan Januari 2025 tanggal 1. Jadi si Insta360 Ace Pro ini adalah penyempurnaan dari seri sebelumnya, Insta360 Ace Pro 1, dan ada beberapa hal yang di-upgrade dari versi sebelumnya. Ada beberapa, dan itu dari mikrofon pertama, mikrofon dan low lightnya juga dari Pure Video Plus itu lebih baik dari banding yang seri sebelumnya low lightnya. Dan dari Mika sendiri, dari filternya bisa dibuka. Sedangkan yang kalau Ace Pro 1 tidak bisa, sebenarnya bisa, tapi belum sempurna, jadi ada resiko kebocoran dan lain-lain. Dan dari layar, si engsel itu ditingkatkan dan layar juga kerapatan pixelnya lebih baik, sehingga lebih jelas. Dan sejujurnya setelah gue pakai sekitar 2 hari, ini cukup terlalu jelas ya. Jadi brightness-nya kadang gue turunin karena baterainya sendiri di-upgrade dari versi sebelumnya. Walaupun bagi gua ini masih cukup boros dan cukup bentar ya masa pakainya. Gue sendiri udah mulai beli baterai yang lainnya, baterai aftermarket gitu ya, third party dari Kingma, itu gue beli 2 biji. Karena gue rasa di 2 baterai ini gue pakai tuh 2 baterai tuh kurang banget gitu. Makanya kalau kalian mau beli Insta360, gue rekomen kalian beli baterai tambahan. Dan upgrade dari versi sebelumnya juga dari angle wide angle-nya tuh jauh lebih wide, dan dibandingkan kompetitornya DJI Osmo Action ataupun GoPro Hero 13, ini adalah yang paling wide di 157 derajat. Nah, kalian tuh kalau misalkan beli action cam tuh apa sih pertimbangannya gitu kan? Pasti kan pertama dari wide angle dan low light. Sedangkan kayak pesaingnya tuh apa sih bedanya gitu kan? Ya, jadi gue sendiri itu memantapkan diri sekitar 2 bulanan untuk mencari mana sih action cam yang terbaik gitu kan. Dan setelah gue mencari setelah 2 bulan, ya gue kembali lagi ke Insta360 Ace Pro 2. Susah banget dibacanya ya. Nah, jadi kenapa sih gue pilih ini? Karena pertama low lightnya. Kalau dibanding dengan Hero 13, itu low lightnya sudah bumi dan langit. Jadi Hero 13 tuh sudah mulai berhenti berinovasi gitu. Jadi mulai kurang kayaknya tuh. Nah, karena low lightnya kurang, jadi kayaknya udah gak mungkin gitu untuk pakai Hero 13. Karena gue dalam beberapa momen pun sangat terpakai gitu si low light Pure Video ini tuh. Nah, buat kalian belum tahu, nama mode night di kamera ini adalah Pure Video Mode. Nah, untuk DJI Action 5 Pro itu cukup bagus dan lumayan ini ya. Kalau misalkan tidak tipe ini, kalian ambil DJI, itu bagus banget. Dia tuh punya 10 bit, tapi kalau gua kenapa beli ini? Karena ini bisa connect ke intercom langsung. Wah, ini touchscreen-nya nih ngaco nih kayaknya nih. Kepencet. Nah, jadi kenapa sih bisa connect ke intercom? Dia tuh punya fitur yang disediakan oleh Insta360 untuk bisa connect ke Cardo dan intercom lainnya. Tapi gue sendiri pakainya di intercom yang IT-R8, which is ya bukan Cardo atau Sena, tapi bisa connect juga. Jadi mikrofonnya bisa wireless, langsung connect ke sini. Oke, sekarang mungkin agak lebih goyang-goyang ya. Tapi kelihatan lebih kenceng jadi. Dan juga ini ada mikrofon yang cukup, setelah gua tes berhari-hari, ini cukup sakti ya. Dia tuh bisa merekam suara dengan jernih, suara engine misalkan. Nah, itu bisa jadi ada namanya fitur dual track. Jadi bisa merekam suara gua dan suara motor.
kalau bentuk motovlog memang cukup ini ya, cukup deal breaker bagi gua untuk menangkap audio tuh. Kita udah di Modakat RL sih sebenarnya. Kita coba lanjut lagi. Kita bikin video no speech. Cukup jelas sih ini. Kayaknya suaranya jelas juga. Jadi kalau kalian tidak perlu, ya tidak usah sepertinya pakai ini, tidak harus gitu. Tapi untuk low light memang sekarang terbaik ini. Cuman di sisi lain, Osmo Action dia punya 10-bit color sehingga lebih mudah untuk di grading. Nah, apa aja sih yang jadi fitur dari si Ace Pro 2 ini? Nah, jadi fitur unggulan dari Ace Pro 2 ini adalah sensor 8K-nya yang cukup bagus dan bisa terpakai walaupun memang cukup menggunakan baterai dengan kapasitas yang cukup banyak sih. Jadi paling cuman bertahan sebentar aja. Selain itu dia juga punya layar yang bisa di flip screen yang tentunya tidak bisa di action cam lainnya. Tapi mungkin kalau di action cam lainnya, layar kecil di sini itu bisa menampilkan preview untuk kalian. Dan kelebihan lainnya itu adalah low light-nya. Low light-nya adalah yang terbaik di antara action cam lainnya. 4K-nya stabil, itu sudah pasti karena ini action cam ya. Untuk stabilisasi sih nggak beda jauh dengan merek lainnya. Dia juga punya face tracking untuk metering ya. Jadi kalian bisa percaya diri bahwa muka kalian tuh ketika ngevlog atau apa tuh pasti terang. Dan punya juga filter mikrofon yang itu sangat berguna. Udah gua tes ketika motoran itu sangat bagus dalam menghalang angin. Dia cukup bisa menghilangkan hingga sekitar 90%-nya lah. Jadi hanya tersisa dikit aja supaya terdengar lebih natural. Nah, kekurangannya apa sih dari Ace Pro 2 ini? Pertama yang gua rasain itu baterainya cukup boros ya. Jadi memang harus nyetok mungkin 2 sampai 3 atau 4 baterai untuk seharian full kalau nge-record terus. Tapi kalau cuma untuk nge-vlog 1-2 sih mungkin 2 baterai pun cukup gitu. Tapi untuk pemakaian gua itu butuh 4 baterai mungkin ya yang amannya gitu, supaya nggak cemas baterai itu kekurangan atau harus ngecas dulu. Walaupun dari kamera Insta360 ini dia punya fast charging. Dan kekurangan lainnya itu adalah dari segi bobotnya tuh sekitar 170 gram. Mungkin memang tidak beda jauh dari yang lain, tapi lumayan terasa gitu ya. Ketika di helm tuh kita pakai sekitar 3-4 jam tuh lumayan pegel memang. Tapi ya kita nggak mungkin ya ini nempel terus gitu. Dan sisanya sih udah sih ya, gue rasa nggak ada kekurangan lagi. Itu feedback dari gue sebagai user. Dan enaknya tuh ini bisa quick release. Jadi ketika kita mau ganti angle, kita tinggal ganti angle-nya tuh misalkan kita punya di bar gitu, di stang, dan kita mau ganti ke sini ataupun ganti ke chest mount, itu tinggal pakai quick release aja. Kita beli 2 biji 3 biji mungkin bisa lepas pasang cepet gitu dengan video yang sama gitu. Dan buat kalian yang penasaran dengan hasil video dari Insta360, gua udah ambil beberapa footage. Nanti gua tes, mungkin tidak semua genre gua tes, tapi ada beberapa seperti motovlog, lari, dan lain-lain. Nanti gue masukin untuk mengetes bagaimana sih dynamic range-nya, warnanya kah, exposure metering-nya kah, ataupun stabilisasinya. Check it out. Si stabilisasi checking.
ya, suara ini kan dual track ya, bisa nyambung ke intercom ternyata. Konten apa sih, gue memang beli Nextdoor tuh karena dia sih connect intercom langsung, jadi gue nggak usah beli lagi apa ya, mic lagi, terus nggak usah pakai kabel. Oke, gimana setelah kalian menonton? Kalian suka nggak dengan kamera ini? Nah, kalian tulis di komentar ya. Apa sih yang kalian cari gitu? Kalian lebih prefer ini atau DJI ataupun GoPro? Kalian punya preferensi masing-masing? Kalian jelasin di kolom komentar. Thank you for watching. Ditunggu review lensa-lensa lainnya dan kamera berikutnya. Jangan lupa subscribe.